Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cempaka Fitriani dengan NIM 63250470 akan menjelaskan tentang matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Lalu, apa itu penerapan matriks? Penerapan matriks adalah cara menyusun data ekonomi seperti harga, jumlah barang, dan biaya ke dalam baris dan kolom. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita menyelesaikan banyak perhitungan rumit secara bersamaan dan cepat. Di sini terdapat matriks A yang berisi elemen-elemen A, I, J memiliki bentuk standar. A di dalam kurung matriks ini adalah baris pertama, kolom pertama. Lalu A di sebelahnya yaitu A12 adalah A baris pertama kolom kedua. Lalu sebelahnya lagi adalah A baris pertama kolom ketiga. N ini adalah seterusnya ya. Lalu di sini di bawahnya yaitu ada 21. Apa itu? Di sini adalah A baris kedua kolom pertama. Lalu sebelahnya ada baris kedua kolom kedua, lalu A2N atau seterusnya ya. Baik, dimensi atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh jumlah baris dan jumlah kolom matriks tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal matriks di sini yaitu adalah sebuah produsen roti mencatat penjualan mingguan untuk 3 jenis produk di 3 cabang yang berbeda. Produk tersebut adalah roti tawar A, roti manis B, dan roti sobek C. Berikut adalah tabelnya. Oke, selanjutnya di sini masih lanjutan soalnya, yaitu jumlah penjualan per minggu. Ini adalah tabel dari jumlah penjualan per minggu tiap cabang ya, dari produk A, produk B, produk C. Selanjutnya itu soal pertama. Soal pertama di sini, berapakah total pendapatan atau TR, total revenue untuk setiap cabang dalam bentuk matriks? Yang kedua, berapa total biaya atau TC, total cost untuk setiap cabang dalam bentuk matriks? Ketiga, berapakah keuntungan bersih atau P untuk setiap cabang? Baik. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks, yaitu penerapan matriks dalam ekonomi. Di sini ada soalnya sudah diketahui dan ditanyakan. Soal sebelumnya ada di penjelasan sebelumnya ya. Nah, di sini data produk, biaya, dan harga. Di sini ada biaya, datanya diambil dari soal yang sebelumnya, tabel sebelumnya, dan di sini juga ada P atau harga ya. Nah, selanjutnya di sini ada data penjualan mingguan, yaitu Q. Di sini juga diambil dari data sebelumnya. Nah, sudah diketahui, lalu ditanyakan apa nih? Yang pertama, total pendapatan atau TR. Jadi nanti kita akan menjawab soal pertama, lalu kita akan menjawab soal kedua, yaitu total biaya atau TC. Nah, lalu yang ketiga, keuntungan bersih atau P. Nah, di sini kita akan menjawab total pendapatan dan rumusnya adalah TR sama dengan Q dikalikan P. Jadi di sini tadi kalau kita lihat soalnya adalah yang ini yang diketahui ya, Q-nya adalah ini dikalikan dengan P ya. P yaitu harga, yang Q yaitu penjualan mingguan tadi ya. Nah, lalu gimana nih cara kalinya? Cara kalinya adalah baris, ini baris ya, baris dikalikan dikalikan dengan kolom ya. Nah, jadi gimana caranya? 100 dikalikan 15.000 maksudnya. Nah, 250 dikalikan dengan 7.000, lalu 80 dikalikan dengan 18.000. Nah, jadi gini nanti hasilnya. Saya tulis di sini ya.
Nah, 100 dikalikan 15.000 berapa? 1.500.000. Maaf ya, 1.500.000 maksudnya. 1.500.000. Nah, lalu 250 dikalikan dengan 7.000. Berapa? 1.750.000. Nah, lalu ditambah lagi, maaf ya. Nah, ditambah lagi nih 80 dikalikan 18.000, jadi 1.440.000 ya. Nah, dikalikan lagi bawahnya ya, baris dikali kolom. Kolom lagi, jadi 150 dikalikan 15.000, 300 dikalikan dengan 7.000, lalu 50 dikalikan 18.000, jadi berapa? Di 150 dikalikan dengan 15.000, jadi 2.250.000. Lalu 300 dikalikan dengan 7.000, yaitu 2.100.000 ya. Nah, lalu 50 dikalikan 18.000, yaitu 900.000 ya. Oke, lalu kalikan lagi 120 dikalikan 15, yaitu 1.800.000 ya. Dikalikan lagi 200 dikalikan dengan 7.000 ya. Jadi 1.400.000. Oke, 1.400.000. Tambah lagi kali berapa lagi? 100 dikalikan 18.000, jadi 1.800.000. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan semuanya ya. Nah, jadi hasil dari matriks TR ini atau total revenue ya, ini tuh ditambah aja 1.500.000 ditambah 1.750.000 ditambah 1.440.000. Jadi berapa? Kita tulis di sini ya. Ini TR. Jadi hasilnya adalah ini ya. Jadi 4.690.000. 4.690.000. Oke, nah kita tutup dulu. Oke, nah kita lanjutin lagi nih. 2.250.000 ditambah 2.100.000 ditambah lagi dengan 900, jadi 5.250.000. Oke, nah terakhir di kolom ini adalah 1.800.000 ditambah 1.400.000 ditambah 1.800.000. Oke, kita tambahkan jadi 5 juta. 5 juta ya. Oke, jadi ini adalah hasil TR atau total pendapatannya. Nah, yang ini itu dari cabang apa? Cabang selatan tadi, cabang utara ya, maaf. Ini cabang utara dan ini adalah cabang selatan dan ini adalah cabang barat. Jadi di sini adalah hasil dari cabang utara, dari cabang selatan dan cabang barat. Kita tambahkan masing-masing dari cabang toko tersebut. Jadi ini adalah hasilnya dari total pendapatan. Oke. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Selanjutnya soal kedua. Soal kedua yaitu kita akan mencari total biaya atau total cost ya di sini. Ini caranya Q dikalikan dengan C.
data ini diambil dari tabel atau soal sebelumnya, dan ini juga ya dari C itu adalah cost atau biaya. Nah, cara ini seperti yang sebelumnya, seperti TR ya, sama saja, baris dikali kolom juga, sama juga cabang utara dikalikan dengan kolom, maksudnya baris dikalikan dengan kolom, baris juga dikalikan dengan kolom, jadi sama ya. Jadi ini Q dikalikan dengan C atau cosnya ya. Nah, di sini sama saja, kita kalikan 100 dikalikan dengan 8.000, 250 dikalikan dengan 3.500, 80 dikalikan dengan 10.000. Oke, kita langsung aja kerjakan karena sama ya caranya seperti yang sebelumnya. Kita kalikan nih, 100 dikalikan dengan 8.000 berapa? 800.000 ya. 800.000. Lalu 250 dikalikan 3.500, yaitu 875.000. Selanjutnya dikalikan lagi 80.000 maksud saya adalah 80, maaf ya. 80 dikalikan dengan 10.000 berapa? Yaitu 800.000 juga ya. 800.000 ya. Oke, selanjutnya baris kedua, baris dikalikan dengan kolom lagi. Ini adalah cabang yang selatan ya. Oke, 150 dikalikan dengan 8.000, jadinya 1 juta. 1.200.000 ya, 1.200.000. Lalu dikalikan 300 dikalikan dengan 3.500, yaitu 1.050.000. Nah, dikalikan lagi nih, 50 dikalikan dengan 10.000, jadi 500 ya, jadinya 500. Maaf ya. Oke, selanjutnya baris yang ketiga ya. Di sini 120 dikalikan dengan 8.000, jadi 960.000. Selanjutnya 200 dikalikan dengan 3.500, yaitu 700.000 ya. Nah, sekarang 100 dikalikan dengan 10.000, jadi 1 juta. Ini yang terakhir, yaitu adalah kita tambahkan ini totalnya ya, total biaya ini dan ini hasilnya. Nah, 800 dikalikan dengan 875 dikalikan dengan 800 lagi, jadi 2.475.000. Oke, selanjutnya 1.200.000 dikalikan dengan 1.050.000 dikalikan, maaf, maksud saya adalah ditambah ya, 1.200.000 ditambah 1.050.000 ditambah dengan 500, maksud saya ditambah ya. Oke, maaf, ditambah jadi 2.750.000, 2.750.000. Baik, yang selanjutnya 960 ditambah 700 ditambah dengan 1 juta, jadi 2.660.000. Oke, sekarang ini adalah jawabannya dari TCA atau total cost, yaitu total biaya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu yang ketiga atau yang terakhir.
yang terakhir. Soal terakhir ini kita akan membahas tentang keuntungan. Nah, di sini caranya yaitu P sama dengan TR dikurang dengan TC. Jadi ini adalah TR-nya yang tadi kita kerjakan, hasil dari TR. Kan tadi kita sudah kerjakan kan? Nah, ini adalah hasilnya dari TR ya. Dan ini dikurang dengan TC. TC juga tadi kita sudah kerjakan dan ini adalah hasil dari TC tersebut. Nah, ini caranya gampang. Tinggal kita kurangkan saja 4.690 dikurangi 2.475. Lalu selanjutnya 5.250 dikurangi dengan 2.750 dan gitu ya selanjutnya. Nah, kita langsung saja kerjakan 4.690 dikurang dengan 2.475. Jadi 2 juta, jadi 2.215 ya. Selanjutnya kita kurangi lagi 5.250 dikurangi 2.750, jadi 2.500.000. Nah, selanjutnya nih 5 juta dikurangi 2.660 yaitu 2.340 ya. Jadi 2.340. Nah, di sini adalah hasil keuntungan dari tiap cabang. Yang ini keuntungan cabang utara, dan ini keuntungan cabang selatan, lalu yang ini keuntungan dari cabang barat. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih. Selanjutnya materi diferensial. Yang pertama ada elastisitas permintaan, yaitu penggunaan konsep kalkulus diferensial untuk mengukur kepekaan perubahan persentase jumlah barang yang diminta terhadap perubahan persentase harga barang tersebut secara instan. Jika fungsi permintaan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah ND sama dengan DQD per DP dikali P per QD sama dengan QD dikali P per QD. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat yang pertama ada elastik. Jika ND lebih dari 1, artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaannya akan berubah secara berlawan arah dengan persentase yang lebih besar dari persentase perubahan harganya. Yang kedua ada elastik uniter. Jika ND sama dengan 1, artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaannya akan berubah secara berlawan arah dengan persentase yang sama dengan persentase perubahan harganya. Yang ketiga ada inelastik, yaitu jika ND kurang dari 1, artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaannya akan berubah secara berlawan arah dengan persentase yang lebih kecil dari persentase perubahan harganya. Di sini ada contoh soal diferensial elastisitas permintaan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Diketahui QD sama dengan 25 min 3P kuadrat, maka QD sama dengan DQD per DP yang dimana itu adalah FP. Jadi hasilnya adalah min 6P. Rumus untuk mencari fungsi permintaan adalah ND sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Sama dengan masukkan DQD per DP-nya atau FP-nya yaitu min 6P dikali P per 25 min 3P kuadrat. Sama dengan min 6 lalu masukkan P-nya yaitu 5 dikali 5 per 25 min 75, yaitu diambil dari 5 kuadrat yang hasilnya 25 dikali 3. Jadi total semuanya adalah 3 elastik. Saya Novalia Fitriani dengan NIM 632500146. Sini saya akan menjelaskan elastisitas penawaran.
Elastisitas penawaran adalah ukuran seberapa peka jumlah barang yang ditawarkan Q terhadap perubahan harga P. Jika fungsi penawaran QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya adalah NS sama dengan DQS per DP dikali P per QS sama dengan QS dikali P per QS. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis jika NS lebih besar dari 1. Artinya, jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih besar dari persentase perubahan harganya. Kedua, elastik uniter. Jika NS sama dengan 1, artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan persentase yang sama dengan persentase perubahan harganya. Yang ketiga, inelastik. Jika NS lebih kecil dari 1, artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil dari persentase perubahan harganya. Sini ada contoh soal. Diketahui fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan 4P kuadrat tambah 2P. Tentukan elastisitas penawaran pada harga P sama dengan 2. Sini kita turunkan dulu QS sama dengan 4P kuadrat tambah 2P, maka diturunkan menjadi QS sama dengan DQS per DP sama dengan 8P tambah 2. Lalu disubstitusikan P sama dengan 2-nya ke turunan tadi. QS sama dengan 4 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 sama dengan 16 tambah 4 sama dengan 20. Lalu DQS per DP sama dengan 8 kali 2 tambah 2 sama dengan 16 tambah 2 sama dengan 18. Lalu kita cari elastisitasnya. NS sama dengan 18 dikali 2 per 20 sama dengan 36 per 20 sama dengan 1,8, yang artinya jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah 1,8%. Sebaliknya, jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang 1,8%. Baik, selanjutnya saya di sini Sumarniwanti dengan NIM 63250247. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu elastisitas produksi. Apa itu elastisitas produksi? Ya, elastisitas produksi itu adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah output atau pengeluaran yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input atau pemasukan yang digunakan. Nah, fungsi produksinya ini dinyatakan dengan P sama dengan Fx. Maka elastisitas produksinya itu ada dpdx dikali dengan X per P. Yang dimana dpdx ini adalah turunan fungsinya. Kemudian X ini adalah jumlah unit yang diminta dan P-nya adalah persamaannya. Baik, selanjutnya elastisitas produksi ini dibagi menjadi 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu elastik. Nah, suatu elastis produksi ini dikatakan elastik apabila jumlahnya lebih besar dari 1. Yang artinya jika jumlah input berubah secara persentase tertentu, maka jumlah outputnya akan berubah atau berubah secara searah dengan persentase yang lebih besar dari persentase perubahan inputnya. Kemudian yang kedua, elastik uniter. Nah, elastik uniter ini apabila elastis produksinya itu sama dengan 1. Yang artinya, jika jumlah inputnya berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah outputnya akan berubah secara searah dengan persentase yang sama dengan persentase perubahan inputnya. Kemudian yang kedua, enelastik. Yang ketiga maksudnya. Yang ketiga adalah enelastik, yaitu jika elastis produksinya kurang dari 1, yang artinya jika jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah outputnya akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil dari persentase perubahan inputnya. Kemudian kita masuk ke contoh penerapannya dalam ekonomi atau contoh soalnya ya.
Di sini ada fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 2x pangkat 2 min 3x pangkat 3. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 6 unit. Oke, penyelesaiannya ada di video selanjutnya. Selanjutnya, contoh penerapan diferensial dengan materi elastisitas produksi. Di sini diketahui fungsi produksinya itu adalah 2x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 3. Yang ditanya adalah elastisitas produksi sebanyak 3 unit dan juga 6 unit. Oke, langsung kita masukin dulu aja ya rumusnya itu. Kalau nyari elastisitas produksi berarti sama dengan dx dp dikali dengan x per p. Kebalik maksudnya dp dx. Nah, pertama kita cari dulu ya dp dx nya. Itu kan p nya itu 2x pangkat 2 min 3x pangkat 3, berarti ini fungsi turunan. Kita turunin jadinya 4x min 9x pangkat 2. Itu dp dx nya. Langsung kita masukin ke sini ya rumusnya. Berarti masukin 4x min 9x pangkat 2 dikalikan x per p nya yang ini. Nah, masukin 2x pangkat 2 min 3x pangkat 3. Oke, yang ditanya jika 3 unit, berarti jika x sama dengan 3 unit. Kita masukin berarti 4 dikali 3 min 9 kali 3 pangkat 2 dikali dengan 3 per 2 kali 3 pangkat 2 min 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 4 kali 3 itu 12 dikurangin 3 pangkat 3 itu 9 kali 9 81 dikali dengan 3 per 3 kali 2 itu 3 pangkat 2 itu 9 kali 2 itu 18 dikurangin dengan 3 pangkat 3 27 dikali 3 81. Nah, lalu 12 dikurangin 81 itu ketemunya minus ya, minus 69 dikali dengan 3 per 18 dikurangin 18 dikurangin 81 itu juga minus 63. Nah, dari sini kita bisa coret ya, 69 sama 3 sama-sama dibagi 3. 69 bagi 3 itu 23, 63 bagi 3 itu 21. Kemudian min 23 dikali 3 dibagi dengan min 21 itu ketemunya 1,09. Nah, ini adalah termasuk ke dalam elastisitas produksi kategori elastik. Jadi itu pada 3 unit ya. Baik, selanjutnya jika X sama dengan 6 ya, 6 unit. Masukin elastisitas produksinya, berarti 4 dikali dengan 6 kurang min 9 kali 6 pangkat 2 dikali dengan 6 per 2 kali 6 pangkat 2 minus 3 dikali 6 pangkat 3. Oke, selanjutnya 4 kali 6 itu 24, kemudian 6 pangkat 2 itu 36 dikali 9 itu 324 dikali dengan 6 per 6 pangkat 2 36 kali 2 itu 72 dikurangin dengan 6 pangkat 3 dikali dengan 3 itu sama dengan 648. Nah, lalu tinggal 24 dikurangin 324 itu minus ya, minus 300 dikali dengan 6, terus 72 dikurangi 648 itu minus 576. Oke, langsung kita hasilin aja ya. Ini bisa sama-sama dicoret nih, sama-sama dibagi 12. 300 dibagi 12 itu ketemu 25 min 25, terus 576 dibagi 12 itu ketemu min 48. Nah, min 48.
Terus 25 dikali 6 itu 150, minus 150 dibagi dengan minus 48 itu ketemu sama dengan 3,125. Berarti ini termasuk ke dalam kategori elastisitas produksi, yaitu elastik. Baik, itulah contoh penerapan diferensial pada materi elastisitas produksi. Hai semuanya, kenalin nama aku Safa Adia Firmansyah dengan NIM 63250827. Di kesempatan kali ini, izinkan aku untuk menjelaskan tentang integral tak tertentu ya. Kalian tahu nggak sih kira-kira apa integral tak tertentu itu? Mana penjelasannya? 1, 2, 3. Belum nggak sih? Baru setengah. Satu kali lagi ya. Nah, ini dia nih penjelasannya. Simak baik-baik ya. Integral tak tertentu adalah proses matematika untuk mencari fungsi asal atau antiturunan dari suatu fungsi, tanpa batas atas dan bawah. Hasil integral tak tertentu berupa keluarga fungsi yang ditandai dengan konstanta, karena turunan suatu fungsi tidak bersifat tunggal. Integral tak tertentu dalam ekonomi adalah alat matematika yang digunakan untuk menentukan nilai total suatu besaran ekonomi dengan mengintegralkan nilai marginal atau laju perubahannya tanpa batas tertentu. Integral ini membantu memperoleh fungsi asal seperti biaya total, pendapat total, utilitas total, atau produksi total dari fungsi turunannya atau marginal dengan hasil berupa fungsi yang mengandung konstanta. Aku punya contoh soal nih. Suatu perusahaan memiliki fungsi ekonomi tersebut. 1. Biaya marginal MC sama dengan 4Q ditambah 20. Penerimaan marginalnya MR sama dengan 60 dikurang 6Q. Diketahui biaya tetap sama dengan Rp200. Saat Q sama dengan 0, penerimaan total atau TR sama dengan 0. Tentukan fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, dan fungsi keuntungan. Sama dengan DTC per DQ. Jadi TC-nya adalah integral dalam kurung 4Q ditambah 20 DQ. TC sama dengan 4 dalam kurung 1/2 Q kuadrat ditambah 20C ditambah C. TC sama dengan 22Q kuadrat 20 Q ditambah C, karena C-nya kita tahu ya Rp200, jadi fungsi biaya totalnya adalah 22 Q kuadrat ditambah 20 Q ditambah 200. Nah, yang kedua kita cari TR-nya nih. Karena MR sama dengan DTR per DQ, TR-nya adalah integral 60 dikurang 6Q DQ. TR 60Q dikurangi 6 dalam kurung 1/2 Q kuadrat ditambah C. TR 60Q dikurangi 3Q kuadrat sama dengan ditambah C. Karena TR sama dengan 0 saat Q sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Jadi hasilnya TR sama dengan 60Q dikurangi 3Q kuadrat. Yang terakhir kita cari fungsi keuntungan. Karena di sini kita tahu ya, V sama dengan TR dikurangi TC. Jadi V-nya 60Q dikurang 3Q kuadrat dikurang dalam kurung 2Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 200. Jadi V 60Q dikurang 3Q kuadrat dikurang 2Q kuadrat dikurang 20Q dikurang 200 ditambah 200. V sama dengan min 5Q kuadrat ditambah 40Q ditambah 200.
Selanjutnya, penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Yang pertama ada surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen terhadap suatu barang atau jasa dengan harga pasar yang sebenarnya dibayar. Dengan kata lain, konsumen memperoleh keuntungan karena membayar lebih murah dari kemampuan atau kesediaannya membayar. Dan bentuk umum dari surplus konsumen yaitu integral dari fungsi FQ terhadap Q dengan batas atas Q0 dan batas bawah 0 lalu dikurangi dengan Q0 P0, dengan Q0 adalah kuantitas keseimbangan dan P0-nya adalah harga keseimbangan. Ini terdapat satu soal dengan fungsi permintaan suatu barangnya adalah PD sama dengan 40 min Q dan harga pasarnya atau P0-nya adalah 16. Maka tentukanlah harga surplus konsumennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan integral tertentu dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ada surplus konsumen dan yang kedua ada surplus produsen. Yang pertama, ada surplus konsumen. Di sini terdapat satu soal dengan permintaan yakni PD sama dengan 40 min Q dan P0-nya adalah 16. Maka yang harus dicari terlebih dahulu adalah Q0-nya. Caranya adalah 16 sama dengan 40 dikurang dengan Q, maka Q-nya adalah 24. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus surplus konsumen berikut. Yakni di sini ditulis 24 di bawahnya 0 dan FQ-nya adalah 40 min Q, lalu DQ, lalu Q0-nya adalah 24, dan P0-nya adalah 16, dikali 16. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung integralnya. Karena integral adalah kebalikan dari diferensial, maka pangkat pada integral ditambah dengan 1. Ya. Jadi, 40 Q dikurang dengan 1/2 Q kuadrat. Batas atasnya 24, batas bawahnya 0, dikurangi dengan hasil dari perkalian 24 dikali 16, yakni 384. Selanjutnya kita substitusikan nilai Q, yakni 40 dikali Q-nya 24, lalu 1/2 dikali Q-nya 24 kuadrat dikurangkan dengan 384. Hasilnya adalah 960 dikurangi 1/2 dikali 24 pangkat 2 adalah 288. Lalu dikurang 0 dikurangi 384. 960 dikurang dengan 288 adalah 372 dikurangi 0 dikurangi 384. Maka hasilnya adalah 288. Lalu yang kedua ada surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga minimum yang bersedia diterima produsen untuk menjual suatu barang atau jasa. Dengan kata lain, produsen memperoleh keuntungan karena dapat menjual harga lebih tinggi dari biaya atau harga minimal yang diinginkan. Bentuk umum dari surplus produsen adalah PS sama dengan Q0 P0. Q0 adalah kuantitas keseimbangan dan P0 adalah harga keseimbangan dikurangi dengan integral dari fungsi FQ terhadap Q dengan batas atas Q0 dan batas bawahnya adalah 0. Di sini terdapat satu contoh soal dengan fungsi penawaran suatu barang adalah PS sama dengan 5 plus Q dengan harga pasarnya atau P0-nya adalah 25. Maka tentukanlah harga surplus produsennya.
Soal selanjutnya yang di surplus produsen, di sini terdapat penawaran dengan PS sama dengan 5 ditambah Q. Dan P0-nya adalah 25. Pertama-tama kita mencari nilai Q0-nya terlebih dahulu, yakni dengan P0-nya 25 sama dengan PS-nya 5 ditambah Q. Maka Q0-nya adalah 20. Selanjutnya, kita masukkan pada rumus surplus produsennya. Yakni Q0-nya adalah 20 dikali dengan P0-nya 25 dikurangi dengan F dengan batas atas 20, batas bawahnya 0, dan F-nya adalah 5 ditambah Q, lalu dq. Selanjutnya kita hitung perkalian beserta integralnya, yakni 20 dikali 25 adalah 500, lalu dikurangkan dengan 5, lalu kita integralkan yang ini, 5 menjadi 5Q, dan Q menjadi 1/2 Q kuadrat dengan batas atasnya 20, batas bawahnya 0. Selanjutnya kita substitusikan nilai Q-nya. Itu 500 dikurangi 5 dikali Q-nya 20 ditambah 1/2 Q-nya 20 kuadrat dikurang dengan 0 sama dengan 500 dikurang 5 dikali 20 adalah 100, lalu ditambah 1/2 dikali 20 kuadrat adalah 200 dikurang dengan 0. Maka 500 dikurang 300 sama dengan 200.